Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf izin bertanya, ada yang bilang untuk santri penghafal Al-Quran kalau melihat nisan hafalannya bisa menjadi hilang. Ya, ini memang disebutkan. Ada sebagian kitab, diantaranya kitab Ta'lim Muta'alim, jika menyebutkan termasuk daripada dampak membaca nisan tanpa ada hajatnya, itu menjadikan lupa. Kalau dalilnya kita tidak tahu, cuma disebutkan dalam kitab. Membaca nisan ngabsen gitu, okay? Dengan masuk kuburan dia absen suatu kuburannya ini. Kalau mencari dengan hajat tidak jadi masalah. Oh, jangan lupa, misalnya kuburannya si fulan atau kuburannya sahabat, kuburannya paman di mana. Kalau lupa kuburannya orang tua nggih kebacut. Nggih. Insyaallah tidak ada nggih. Kalau kuburannya mungkin teman sahabat, oh, lupa kuburannya yang sebelah mana. Nah, kemudian harus dibaca satu persatu tidak jadi masalah. Jadi memang termasuk daripada dampaknya menjadikan pelupa, menjadikan pelupa. Entah dalilnya apa, cuma disebutkan dalam kitab. Ada sebutkan banyak, ada hal-hal yang memang disebutkan oleh para ulama tapi belum dihadirkan dalilnya. Cuma untuk pengamalan tidak jadi masalah. Untuk pengamalan tidak jadi masalah. Seperti apa nyapu malam hari itu makruh katanya, atau dihindari nyapu di malam hari, atau misalnya hal-hal yang kadang sering kita lakukan ternyata kurang baik menurut para ulama, maka kita tinggalkan sebisa mungkin. Kalau tidak ada hajat yang ngapain? Nah, kadang saking penasarannya untuk membaca nisan-nisan, apalagi lihat kuburannya, wah ini kuburannya keren, kuburan siapa ini dibaca, akhirnya lupa salam. Lupa salam. Kalau kita masuk kuburan disunahkan untuk salam, assalamualaikum ya ahlan diyar, salam ke atas kalian, keselamatan atas kalian, wahai penghuni rumah-rumah, ya, rumah masa depan itu, rumah masa depan kita semuanya. Antum sabikun, kalian telah mendahului kami, wa nahnu insyaallah bikum lahikun, kami insyaallah akan mengikuti kalian. Artinya kami akan mati juga sama seperti kalian, nanti tempat kami juga seperti ini. Semoga Allah ampuni dosa kalian, semoga Allah lapangkan kuburan kalian. Gara-gara sibuk membaca nisan-nisan yang ada, akhirnya lupa untuk mendoakan. Jadi dianjurkan kalau kita masuk ke dalam pemakaman atau sekedar lewat saja, paling tidak mendoakan. Paling tidak mendoakan. Fakama tadinu tudan. Sebagaimana kau berbuat, begitulah kau akan dibalas. Hal jazaul ihsanul ihsan, bukankah kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan? Kalau kita bacakan satu Fatihah untuk semua orang yang ada di kubur itu karena kita lewat misalnya, kan kadang ada ya kampung yang dituju atau bisa dijangkau dengan melewati pertengahan kuburan. Contoh Pondok yang Baru. Oke. Pondok yang Baru ini kan pinggir sungai nih, kayaknya dengan kepingin dari pondok yang tepat Ahad pagi biasanya mau ke Pondok yang Baru, mau nanti pasti lewat kuburan. Kalau lewat sini tidak lewat kuburan. Nah, masuk paling tidak bacakan satu Fatihah. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya niat menghadiahkan satu Fatihah untuk semua yang dikubur di sini. Itu sangat membahagiakan para ahli kubur itu. Jangankan kiriman pahala Fatihah, ya. Salawat saja bisa menyelamatkan orang-orang yang dikubur. Makanya pernah suatu hari termasuk daripada fadilah bersalawat, ada beberapa orang itu yang dahulunya disiksa sama Allah di kuburnya. Kemudian suatu hari mereka tidak disiksa lagi oleh Allah SWT, tapi justru malah dikasih nikmat. Akhirnya ada yang bermimpi, bertanya, loh dulu aku mimpi kalian itu disiksa sama Allah, dan sekarang kok enggak? Apa kata mereka, para ahli kubur? Iya, karena ada satu orang yang rutin setiap lewat di kuburan, mereka selalu baca salawat sekali. Baca salawat sekali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cuman gara-gara ada orang bersalawat, yang masih hidup bersolawat, melintasi kubur dengan bersolawat, yang dikubur semuanya dibebaskan oleh Allah SWT daripada siksa kubur. Ini solawat, apalagi sholatul Fatihah. Dan nanti di saat kita yang mati, kita dikubur, akan Allah kirimkan orang-orang yang model seperti itu, yang akan membacakan Fatihah di saat melewati kuburan kita. Wallahu a'lam bishawab.